warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Hamamiah Nabila dengan NIM 12380101050. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Instrumen Tata Kelola Resiko Organisasi dalam Membangun Budaya Keselamatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap organisasi, terutama pada sektor yang memiliki resiko kerja yang tinggi. Di Indonesia, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 462.000 kasus kecelakaan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya keselamatan kerja masih perlu ditingkatkan, dan salah satu faktor penting yang berperan adalah komunikasi K3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi K3 diterapkan dalam organisasi, kemudian bagaimana perannya dalam tata kelola resiko, kemudian kontribusinya terhadap budaya keselamatan kerja, kemudian terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya, serta relevansinya dengan administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan Prisma. Dari 120 artikel yang ditemukan melalui Google Scholar, dilakukan proses seleksi hingga diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi K3 yang efektif itu tidak hanya berupa penyampaian informasi dari atasan kepada pekerja, tetapi juga melibatkan komunikasi dua arah, partisipasi aktif pekerja, serta penggunaan teknologi digital. Bentuk komunikasi yang efektif dapat dilakukan melalui briefing keselamatan, safety talk, pelatihan, diskusi resiko, hingga pemanfaatan teknologi seperti e-learning, virtual reality, aplikasi mobile, dan sistem deteksi bahaya berbasis kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, komunikasi K3 berperan penting dalam tata kelola resiko organisasi. Melalui komunikasi yang baik, pekerja dapat memahami resiko kerja, mematuhi proses keselamatan, serta berpartisipasi dalam pelaporan dan pencegahan potensi bahaya. Ini juga menemukan bahwa komunikasi K3 berkontribusi besar dalam membangun budaya keselamatan kerja. Kepemimpinan yang inspiratif, keterlibatan pekerja, safety talk yang terstruktur, dan komunikasi yang konsisten dapat menumbuhkan kesadaran serta perilaku kerja yang lebih aman. Faktor pendukung keberhasilan komunikasi K3 meliputi kepemimpinan yang visioner, partisipatif pekerja, SOP yang jelas, pelatihan fasilitator, dan penggunaan teknologi digital. Sementara itu, hambatan yang sering ditemukan adalah rendahnya literasi digital, biaya implementasi teknologi yang tinggi, kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan, serta kurangnya kompetensi fasilitator. Sebagai kesimpulan, komunikasi K3 bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi keselamatan, tetapi juga instrumen strategis dalam tata kelola resiko organisasi. Komunikasi K3 yang efektif mampu membangun budaya keselamatan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, mengurangi resiko kecelakaan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di sektor industri maupun sektor publik. Demikian pemaparan singkat mengenai artikel saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.